Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan semoga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak hebat semuanya, Bu Aini kali ini membawa buku yang sangat menarik. Kira-kira judulnya apa ya bukunya? Tara, bukunya berjudul 44 Kisah Sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita simak sampai selesai ya anak-anak hebat semuanya, agar anak-anak hebat semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah yang akan dibacakan oleh Bu Aini. Dan tentunya buku ini ditulis oleh Kakak Harun Ar-Rasyid dengan penerbit dari PQS Sumber Ilmu. Seperti ini ya sampulnya. Baik, dan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah sahabiah Nabi yang masuk dalam wanita pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Aiman, ibu kedua Rasulullah. Ummu Aiman memiliki nama asli Barokah. Ia berasal dari Habasyah. Ayahnya bernama Tha'labah bin Amr. Awalnya Barokah adalah budak dari ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah Abdullah meninggal, Barokah melayani Siti Aminah dan anaknya. Ketika Aminah juga wafat, Barokah menggantikan posisinya sebagai ibu kedua yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokah mengasuh Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Selama mengasuh Rasulullah, Barokah telah melihat akhlak mulia yang terdalam dalam diri beliau. Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, beliau memerdekakan Barokah. Kemudian Barokah dinikahi oleh Ubaid bin Harith al-Khazraji. Dari pernikahan itu keduanya mendapatkan 2 orang anak yang bernama Aiman. Sehingga Barokah mendapat panggilan Ummu Aiman. Ketika Islam datang, Ummu Aiman segera masuk Islam. Akan tetapi suaminya tetap berada dalam kekafiran. Mereka berdua berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid dengan Ummu Aiman. Dari pernikahan itu lahirlah Usamah bin Zaid. Ia adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ummu Aiman hijrah ke Madinah sendirian.
Ia berjalan tanpa membawa bekal, padahal ia sedang berpuasa. Ketika berada di wilayah Rauhah, ia beristirahat karena kelelahan. Dikisahkan ketika waktu maghrib tiba, Ummu Aiman mendengar gemericik air di atasnya. Ia terkejut melihat sebuah ember muncul dari langit yang diselimuti cahaya putih. Tanpa berpikir panjang, ia pun meminum air itu. Akhirnya Ummu Aiman tiba di Madinah dengan selamat. Ummu Aiman juga selalu menemani Rasulullah dalam berbagai peperangan. Ia pergi bersama beberapa wanita untuk mengobati beberapa prajurit yang terluka dan memberikan minuman kepada beberapa prajurit yang kehausan. Ia sempat mendengar kabar kematian suaminya di perang Mu'tah. Lalu Aiman juga meninggal pada perang Hunain. Ummu Aiman bersabar atas kematian keduanya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Aiman merasa senang dengan sesuatu yang membuat Rasulullah senang, dan ia merasa sedih dengan sesuatu yang membuat beliau sedih. Ia turut berbahagia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali. Bahkan ia turut mempersiapkan Fatimah dalam pernikahannya. Ketika Zainab binti Rasulullah wafat, Ummu Aiman turut bersedih. Lalu ia memandikan dan juga mengafani jenazahnya. Ummu Aiman wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi. Nah, itulah tadi anak-anakku hebat semuanya, kisah dari Ummu Aiman yang merupakan ibu kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan oleh Bu Aini diantaranya yang pertama adalah bahwa seorang muslimah dianjurkan untuk menyayangi dan mendukung keluarganya. Dan yang kedua, Allah akan memberikan bantuan kepada seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan akidahnya. Dan yang ketiga, kita dianjurkan untuk memahami saudara seiman dalam keadaan suka maupun duka. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan juga manfaat serta dapat meneladani kisah dari Ummu Aiman, yakni ibu kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak hebat semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila Bu Aini ada kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam literasi. Terus semangat belajar, terus semangat membaca. Sampai jumpa anak-anak hebat.